Arga Pratama, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dihukum penjara 2 tahun. Tuan Muda Wijaya kami menyukai pacarmu. Serahkan dia. Biar Tuan Muda Wijaya kami hiburkan diri. Jangan sentuh pacarku. Rina. Lepaskan aku, Arga. Rina. Rina. Pergi! Aduh! Bos macan tutul. Bawa yang baru masuk ke sini. Siap! Apa yang kalian lakukan? Apa maksud kalian? Kalian mau apa? Tenang saja. Panggil aku Bos Macan Tutul. Aku Arga Pratama. Aku difitnah. Kau Arga Pratama? Siapa yang percaya kau tak bersalah? Sudah lama aku menunggumu. Aku punya hadiah besar untukmu. Bos. Aku tak mau hadiah. Kumohon. Jangan pukul aku ya. Kau menolak jamuan baik. Suka hadiah ini? Selanjutnya lebih seru. Tolong. Bos! Kalau dipukul lagi, bisa tewas, bos. Bukannya kita mau main pelan-pelan, bos? Betul juga, sampah ini tak tahan dipukul. Selamat datang di hutan Sukaria. Hahaha. Oh, hari ini baru pembekannya. Nanti bakal lebih seru. Tuan Muda Rangga berpesan padaku. Pacarmu sungguh penuh gairah. Diwa kadabana kene defodo baik. Itu Rangga Wijaya. Kalian bekerja sama. Bajingan. Aku lawan kau. Masih belum jera? Hajar dia. Sudah dihajar semua. Tenang, Kepala Penjara Gunawan. Perintah Tuan Muda Rangga. Pasti ku jalankan dengan sempurna. Ingat, jangan bunuh dia langsung. Siksa dia pelan-pelan. Buat dia lebih menderita daripada mati. Ya, pasti. Tenang, Tuan Muda Rangga. Kepala Penjara Gunawan. Kerjakan tugas ini baik-baik. Saat perguruan kami kuasai kota Loka, aku akan usulkan kau jadi kepala biro kepolisian. Terima kasih, Tuan Muda Rangga. Rina masih mau temui. Si sampah itu, Hati Rina hanya untukmu, Tuan Muda. Si sampah Arga Pratama. Untuk apa aku menemuinya? ayo pulang. Aku ingin lagi. Rina sepenuhnya milikmu. Lain kali aku datang. Di hadapannya, aku akan main-main dengan wanitanya. Hahaha. Cukup. Berhenti dulu. Bocah sial cukup untuk hari ini. Lanjut besok. Mengapa? Dunia begitu tak adil padaku. Mengapa? Semua orang menganiayaku. Aku hanya orang biasa. Ingin bersama yang kucintai. Hidup sederhana dan damai. Sepanjang hidup. Raga Kaisar Bela Diri Bawaan lahir. Bakat bela diri Batu Nas Dewa. Jujur dan sederhana. Sungguh calon terbaik untuk mewarisi aula Kaisar Bela Diri. Karena ini takdir langit. Kukuh jadikan kau murid terakhirku dan wariskan kitab Kaisar Bela Diri. Langit bumi, kosmos luas. Jalan agung itu sederhana. Satu pikiran jangkau langit. Hanya bela diri yang mulia. Pergilah. Warisan Kaisar Bela Diri. Masuklah.
dapatkan cincin ibu dari Kaisar Bela Diri. Jadilah kau Kaisar Bela Diri baru. Saat Kaisar Bela Diri muncul kembali, 9 negeri akan gempar. Semua suku datang memberi penghormatan. Jagalah tanah air. Tegakkan keadilan. Arga Pratama, masa depan Aula Kaisar Bela Diri. Kuserahkan ke tanganmu. Bangun, jangan tidur lagi. Mari lanjutkan acara kita. Sentuh aku boleh. Jangan sentuh guruku. Bang Macan Tutul, dasar orang kemarin dipukul sampai linglung, mulai berhalusinasi. Gila. Guru. Di mana guruku? Bocah brengsek. Gila apa lagi? Tunanganmu. Tadi malam, melayan Tuan Muda Wijaya dengan sangat memuaskan. Dia bajingan. Jangan tegang. Sawidi kita ganti permainan. Aku tak akan pukul kau. Kau capek semalam. Aku siapkan khusus untukmu. Sarapan kasih sayang. Habiskan semua ini. Aku jamin kau aman hari ini. Nikmati hari yang bahagia. Aku harus bertahan hidup dulu. Baru bisa keluar cari Rangga Wijaya. Balas dendam pada si bajingan itu. Aku makan. Aduh, lihat nih. Tanganku licin. Licin. Aduhai. Sepertinya, kau cuma bisa jilat. Jilat sampai bersih. Aku tambah setengah jam lagi. Hahaha. Makan gini saja membosankan. Aku tambah bumbu lagi. Cih. Haha cici. Hahaha. Telan. Telan. Kalian keterlaluan. Aku lawan kalian. Bos Macan Tutul. Bocah ini aneh. Manis kecil. Pukuli dia. Tiba-tiba aku merasa penuh tenaga. Energi murni terpancar. Kau petarung. Kakak. Aku tahu salah. Semua perintah Rangga Wijaya. Dia kasih sekitar 175 juta rupiah perak. Rangga Wijaya pasti kuburu. Tapi kau juga bukan orang baik. Suka menjilat? Awak anak buahmu. Jilat tempat ini sampai bersih. Kalau tidak, Aku tahu salah. Aku segera jilat. tinju singa ganas. Tinju Dewa Naga. Telapak Kaisar Bela Diri. Warisan Kaisar Bela Diri memang sangat luas dan mendalam. Sudah 2 tahun, kitab Kaisar Bela Diri sudah kukuasai sepenuhnya, dari tingkat Mahaguru, terus menerobos hingga tingkat Raja Bela Diri, tingkat Adi Bela Diri. Kini, telah melangkah masuk ke tingkat Kaisar Bela Diri yang legendaris. Sudah waktunya pergi. Guru, murid pasti tak akan mengecewakan amanatmu. Bila mampu bantu seluruh dunia, selamatkan tanah air dari bahaya, selamatkan rakyat dari penderitaan, bangkitkan kembali kejayaan Aula Kaisar Bela Diri. Buruk, Tuan Pratama. 2 maut hitam putih datang, mengancam akan mengambil nyawamu. 2 maut hitam putih. Itu ahli yang dihormati keluarga Wijaya. Hari ini datang untuk mengambil nyawa Arga Pratama. Dengar mereka berdua adalah ahli bawaan lahir. Kekuatan mendekati guru besar. Tampaknya, kali ini Arga pasti tewas. Arga Pratama, cepatlah pergi dan terima kematianmu. Kepala penjara Gunawan juga di sini? Arga Pratama,
2 tahun ini, kamu merasa karena sudah belajar bela diri, hidup di penjara jadi nyaman. Bahkan aku sebagai kepala penjara, tak kamu hargai. Kali ini, keluarga Wijaya mengirim ahli bela diri untuk menyelesaikan urusan denganmu. Bocah, Tuan Muda Wijaya kami sudah bilang, dia tak ingin si manis kecil ini keluar hidup-hidup dari penjara ini. Sampah. Seharusnya tinggal di tempat yang pantas untuk sampah. Kalian menyebutku ampas dan sampah terus. Kurasa julukan itu cocok untuk kalian. Kurang ajar, Arga Pratama. Berani bicara seperti itu pada kami para petarung. Sepertinya kamu benar-benar tak tahu bagaimana mati itu ditulis. Kamu kan seorang petarung. Akan membuat darah memercik 10 langkah. Si manis kecil ini, sebentar lagi akan kucapek-capek. Aku ingat siapa sebenarnya si manis kecil? Bocah brengsek, cari madi. Terima matimu. Aduh. Tuan Pratama, aku tahu salah. Ini semua pihak Kepala Jurnal dan keluarga yang menyuruhku lakukan tak ada hubungan denganku. Berapa banyak kamu terlibat dalam menjebakku masuk penjara dan berfitnahku dengan Chidar Keldurgi Wijaya? Ilmu bela diri sehebat apapun, bisa menang melawan peluru, Arga Pratama. Hari ini kau yang cari masalah. Jangan salahkan aku. Tembak. Giliranmu. Jangan mendekat, atau aku tembak. Di hadapanku, kau hanyalah kutu tanah. Katakan, menjebakku masuk penjara. Sejauh apa engkau terlibat? Semua perintah Tuan Muda Wijaya. Keluarga Wijaya berkuasa. Aku tak berani menolak. Yang membantu kejahatan, takkan kuampuni. Keluarga Wijaya takkan membiarkanmu. Aku lebih takkan membiarkan keluarga Wijaya. Ah, Tada langit dan bumi mengguncang dunia. Energi murni emas menembus langit. Ini pertanda. Apakah Kaisar Bela Diri yang baru turun ke dunia? Berikan perintah. Cari jejak Kaisar Bela Diri baru. Siap. Kaisar Bela Diri muncul di kota loka kita. Dunia persilatan kota loka kita, masa depan akan mendapat keberuntungan besar selama 60 tahun. Hahaha. Tanda langit dan bumi mengguncang dunia. Energi murni emas melesat ke langit. Legenda ternyata benar. Kaisar Bela Diri baru akhirnya muncul hari ini. Ayah. Ada apa? Anissa, Kaisar Bela Diri baru akhirnya muncul di arah barat laut. Sampaikan perintah kepada keluarga. Harus menemukan sebelum semua keluarga besar lokasi Kaisar Bela Diri. Keluarga saputra kita bisa lolos dari kesulitan atau tidak, tergantung kesempatan ini. Arah barat laut. Hormat pada Tuan Besar Pratama keluar penjara. Hormat pada Tuan Besar Pratama keluar penjara. Rangga Wijaya. Masalah kita saatnya diselesaikan. Kalian semua orang keluarga Wijaya? Nona Besar Saputra, ikut kami dengan patuh, bisa terhindar dari penderitaan. Jangan mimpi. Kau baik-baik saja? Baik. Terima telapak pasir hitamku. Cukup buatmu sembuh setengah tahun. Kalian sekawan petarung, keroyok seorang gadis, bukan sikap kesatria. Memalukan. Sepertinya kau ingin jadi pahlawan penyelamat. Khawatirnya kau tak punya kemampuan. Nanti mati tanpa tahu penyebabnya. Mau bergiliran atau serang bersama? Kak, biar aku duluan. Bunuh si. Bocah tak tahu diri ini. Dia kuat sekali. Ada energi murni aliran dalam. Ada yang aneh. Serang bersama? Telapak pasir hitam.
Keluarga Wijaya takkan membiarkanmu. Terima kasih atas bantuanmu, pahlawan. Namaku Anissa Saputra. Boleh tahu nama Tuan Penolong? Namaku Arga Pratama. Kau terluka. Jangan bergerak. Sudah. Aku harus pulang. Di kota Loka depan sana. Aku antar saja. Orang keluarga Saputra dari kota Loka. Searah denganmu. Tidak perlu. Aku ingin cepat pulang. Bisa jalan sendiri? Orang yang aneh ya. Cepat. Kejar dia. Kurasa orang ini tidak biasa. Cari tahu dulu identitasnya. Ames. Tolong, jangan tangkap putriku. Putrimu Citra Pratama. Pinjam sekitar 10.500.000 rupiah perak dari kami. Untuk obati nenek buta ini. Sekarang pokok plus bunga. Total sekitar 35 juta rupiah perak. Kalian miskin ini takkan sanggup bayar. Sekarang, bawa putrimu pergi. Anggap sebagai bayar bunga. Jangan. Aku akan cari cara bayar utang. Tolong yang beri waktu beberapa hari lagi. Nenek buta ini berhak apa minta padaku? Bawa dia pergi. Jangan. Aku tak mau pergi. Aku tak mau. Wanita ini cukup bayar pokok saja. Masih ada bunganya. Iya, ambil semua yang bisa diambil. Yang tak bisa dibawa. Hancurkan semua. Baik. Baik. Hahaha. Meski matanya buta, tapi wajahnya lumayan. Masih menggairahkan. Mungkin dulu juga calon wanita cantik. Kita tak dapat putrinya. Lipis bawa kita main-main dengannya. Jangan. Wajah dan tubuhnya memang bagus. Mata meski buta, tapi masih bisa diterima. Mungkin kita bikin perutnya buncit. Dia takkan tahu siapa ayah anaknya. Hahaha. Lepaskan. Hentikan. Kalian bajingan sedang apa? Kau sial. Aku Arga Pratama. Minggir. Yunfei, Ibu. Arga, benarkah itu kau? Arga, kau benar-benar kembali. Ibu. Ini aku. Oh, baik-baik saja? Arga. Benarkah itu kau? Arga, Ibu. pulang saja sudah baik. Pulang saja sudah baik. Apa yang terjadi? Siapa lagi yang datang? Single encounter. Temanku. Dia datang menjenguk. Bibi. Aku teman Arga Pratama. Siapa yang melakukan ini? Dan? Aku. Di mana adikku? Keluarga Wijaya yang menyuruhnya. Sejak kau di penjara, mataku buta karena sering menangis. Citra, untuk obati mataku, diam-diam minjam uang rentenir. Tak bisa lunasi. Orang keluarga Wijaya menangkapnya. Katanya akan jadi selir keluarga Wijaya. Mereka juga kirim orang. Hancurkan rumah ini. Keluarga Wijaya? Terlalu keterlaluan. Keluarga Wijaya? Terlalu keterlaluan. Keluarga Wijaya ini sangat jahat. Ibu, tunggu di sini. Aku akan selamatkan adik. Arga, jangan pergi. Keluarga Wijaya berkuasa. Mereka punya banyak petarung. Ya, tak sanggup lawan. Paling-paling, aku pergi ke rumah mereka dan memohon. Nyawaku tebus nyawanya. Ibu, percayalah padaku. Sekarang anakmu belajar. Banyak ilmu. Mampu selamatkan dia. Percayalah padaku. Arga, jangan pergi. Aku baru kehilangan Citra. Aku tak bisa kehilanganmu lagi. Ibu. Teman Ebeh, Nona Anissa Saputra. Dia orang keluarga Saputra dari kota Loka. Tak kalah dari keluarga Wijaya. Percayalah padaku. Ya, aku bisa menyelamatkannya kembali. Benar, Bibi. Tenang saja. Aku nona besar keluarga Saputra. Ayahku kepala keluarga Saputra. Aku ikut ke keluarga Wijaya. Pasti aman. Benarkah? Tentu saja benar. Ibu. Ibu tunggu di rumah. Ku selamatkan Citra. Kita berkumpul kembali. Ai. Kau tinggal bantu bersihkan. Lindungi Bibi Pratama. Siap, Nona besar. Nona Saputra. Aku sendiri ke keluarga Wijaya. Nona tak perlu ikut. Kamu sendiri pergi? Aku punya dendam lama dengan keluarga Wijaya. Kali ini, dendam lama dan baru. Ku selesaikan sekaligus. Hari ini ulang tahun ke-50. Kepala keluarga Wijaya Bima Wijaya. Banyak tamu undangan. Kamu sendiri menyelamatkan orang. Mungkin sulit. Semua hadir justru bagus.
akan kuselesaikan sekaligus. Kamu pulang kerahkan beberapa petarung. Kita bertemu di rumah tua keluarga Wijaya. Aku dan Tuan Pratama pergi dulu. Siap, Nona Besar. Bisnis keluarga Wijaya ke depan. Mari bergantung pada Prabos. Bantu rawat baik-baik. Kak, hal yang kau minta sudah beres. Berani macam-macam denganku. Buat dia hancur keluarga punah. Manfaatkan ulang tahun ayah kali ini. Ku beri dia hadiah spesial. Kepala keluarga Wijaya tiba. Saya menghadap kepala keluarga Wijaya. Semoga kepala keluarga Wijaya Berkah melimpah, umur panjang abadi. Saya sewakili keluarga Setiawan Kota Loka. Sampaikan hadiah untuk kepala keluarga Wijaya. Emas 100 tahil, perak 10.000 pin. Saya wakili keluarga Firmansyah Kota Loka. Sampaikan untuk kepala keluarga Wijaya. Sebuah Rui Gyok Zamrud. Sebuah villa timur kota. Hahaha. Semua hadirin, terima kasih. Keluarga Wijaya akan kuasai dunia persilatan Kota Loka. Segera terwujud. Kelak pasti jadi. Di From Persia Utara Sungai. Ayah. Di ulang tahun ke-50 ayah. Anak ingat ayah, susah urus keluarga Wijaya. Beberapa tahun lalu ibu meninggal terlalu cepat. Anak tak berbakti. Diam-diam temukan untuk ayah. Seorang gadis muda, bawaan tulang rohani murni, bisa jadi selir, ambil energi gelapnya. Untuk latihan. Sangat bermanfaat. Oh, Calon wanita cantik. Kepala keluarga Wijaya. Beruntung sekali. Benar. Gadis muda seperti ini sangat langka. Adik kedua ini pandai menjilat. Ingin mengambil hati ayah. Dimas, sejak kecil kau berbakti. Terima kasih. Selamat kepala keluarga Wijaya. Dua kebahagiaan sekaligus. Keluarga Wijaya, hari akhir kalian tiba. Keluarga Wijaya harus binasa. Arslan, aku tegakkan keadilan. Keluarga Wijaya harus binasa. Arslan, aku tegakkan keadilan. Dari mana munculnya bocah ini? Berani datang ke pesta ulang tahun. Kepala keluarga Wijaya untuk mengacau. Kurasa bocah ini seperti orang tua gantung diri. Cari mati. Beri rusak acara keluarga Wijaya. Kau harus tebus dengan nyawa. Arga Pratama, kenapa kau tak mati di penjara? Masih berani datang ke rumah Paman Wijaya? Memukulku? Kau berani memukulku? Rina Permata, sia-sia aku mencintaimu setulus hati. 2 tahun lalu, bajingan ini menangkapmu. Karena kau, aku dipukuli orang, dikirim ke penjara dan disiksa habis-habisan. Semua ini gara-gara kau. Tamparan ini masih terlalu ringan. Aku ingat sekarang. Bocah ini adalah putra dari Kota Luo. Perguruan bela diri Pratama. Ketua perguruan Pratama Jaya Pratama. Si anak sampah. Sejak lahir. Tak bisa latihan bela diri. Sampah belaka. Ketua perguruan Pratama berhati kesatria. Kok bisa punya anak tikus melahirkan pecundang payah seperti ini? Kakak, ini sepertinya masalah yang kau buat. Cuma seekor lalat juga berani mengacau di pesta ulang tahun ayah. Sudah lama ku katakan pada kalian berdua, masalah yang dibuat di luar, jangan dibawa pulang. Ya. Pratama, tak peduli caramu, kabur dari penjara, tapi keluarga Wijaya, bukan tempatmu. Di kehidupan berikutnya, lebih baik tahu diri. Di kehidupan berikutnya, lebih baik tahu diri. Cuman lalat saja. Sekarang aku tahu berani buat onar di sini. Ternyata belajar jurus murahan. Kakak, kalau anak buahmu tak becus, biar orangku yang maju. Adik kedua, jangan cuma omdo. Dia jelas, sudah siap. Memang lumayan. Saat Jaya Pratama masih hidup, perguruan Pratama tak dianggap oleh keluarga Wijaya. Cuma anjing terantar. Hanya kakak yang menganggapnya hebat. Lumpuhkan dia. Aku sendiri yang akan putuskan urat tangannya, urat kakinya. Biar dia merayap seperti belatung. Keluar dari sini.
Jagoan Wijaya. Cuma segitu. Aku sendiri yang akan hancurkan tulangmu. Aku sendiri yang hancurkan tulangmu. Dua putra tetua Wijaya adalah penerus andalan telapak pasir besi. Telapak Tuan Muda kedua Wijaya, keras dan lihai. Konon, Tuan Muda kedua Wijaya sudah mencapai ambang guru besar. Ini Tuan Muda kedua ini. Belum serius kan? Adik gua, jangan sembunyikan jurus. Cepat taklukkan dia. Kubunuh kau. Mati. Jurusan ecek-ecekmu hanya jurus indah tanpa isi. Telapanku sebagai guru besar cukup untuk merobek seluruh organ dalammu. Tingkat guru besar sungguh mengerikan. Telapannya begitu dahsyat. Hari ini sungguh membuka mata. Belum 20, sudah guru besar. Keluarga Wijaya, masa depannya tak terbatas. Kau bukan tingkat guru besar. Atau lebih tepatnya, bukan tingkat guru besar yang diraih dengan latihan normal. Urusanku sendiri. Aku tingkat guru besar atau bukan? Tidak mungkin. Kenapa kau terkena telapanku? Tapi sama sekali tak apa-apa. Bahkan jika kau tingkat guru besar, sekalipun kau tingkat maha guru, tingkat raja bela diri atau adi bela diri, apa bisa kau lakukan padaku? Bahkan jika kau tingkat guru besar, sekalipun kau tingkat maha guru, tingkat raja bela diri atau adi bela diri, apa bisa kau lakukan padaku? Kaulah yang bawa orang ganggu adikku dan hina ibuku. Ersent, akan kubalas 10 kali lipat. Berani kau, bocah. Ah! Nona besar, Tuan Pratama sudah masuk ke keluarga Wijaya. Seperempat jam lalu, dari dalam terdengar suara pertarungan. Para ahli kota Loka dan kalangan Roma Berbo. Keluarga Wijaya juga punya banyak ahli. Tuan Pratama mungkin nasibnya suram. Aku tetap terlambat. Ah! Sial. Tuan Pratama dalam bahaya. Semua serbu. Hari ini masih tersisa hanya satu orang terakhir. Tuan Pratama harus kita selamatkan. Siap. Ah! Adik, maafkan kakak. Kakak terlambat. Kak. Kupikir tak akan bisa bertemu lagi. Seumur hidup. 2 tahun lalu, kamu difitnah dan dipenjara. Ibu menangis setiap hari, sampai matanya buta. Ku minta uang tolong kemana-mana, tapi tak tahu kamu di penjara mana. Adik, dulu kakak tak punya kemampuan. Tak bisa melindungi kau dan ibu. Tapi sekarang kakak sudah beda. Kakak tak akan biarkan siapa pun menyakiti kalian lagi. Tidak, Kak, cepat pergi. Keluarga Wijaya ini sarang maut. Kematian ayah dulu adalah ulah orang Wijaya yang bekerja sama dengan sekte iblis. Mereka sudah gila. Kamu tak bisa melawan mereka. Adik, kakak nak kemana-mana? Kakak akan tetap di sini menjaga kalian. Tidak, Tunggu. Dimas, anakku. Ini berani masuk keluarga Wijaya, mengganggu pesta ulang tahunku, melukai tulang anakku. Siapapun kau, bahkan jika Dewa Langit datang, tak akan bisa selamatkanmu. Akan kugali sendiri tulangmu. Akan kubuat kau menyaksikan bagaimana aku menghina adikmu, membunuh ibumu. Akan kubuat kau hidup tak bisa, mati pun tak bisa, menderita tiada akhir. Serang dia, serang. Serang dia, serang. Tuan Pratama. Arga Pratama, kau justru membantuku. Sangat besar. Apalagi yang kalian tunggu? Serang. Tuan Pratama. Entah seberapa kuat kemampuanmu yang sebenarnya. Meski kalah, hari ini aku rela mati menyelamatkanmu. Untuk membalas kebaikanmu sebelumnya. Hehehe, gadis kecil. Dharma Saputra malah jadi pengecut, melemparkanmu ke depan. Kebetulan sekali. Nanti akan kuserahkan kau kepada utusan Mahendra. Maka jabatan berikutnya, pemimpin persilatan kota Loka, akan jatuh ke tangan keluarga kami. Hahaha. Keluarga Wijaya, kau lupa asal-usul berhubungan dengan orang sekte iblis. Aib bagi dunia persilatan kota Loka. Pantaskah kau mengincar jabatan pemimpin persilatan kota Loka? Lupa asal-usul. Apa itu leluhur? Leluhur hanyalah Kristal kelenteng, sebuah tablet leluhur yang dingin dan kaku saja. Yang kuinginkan adalah
kekuasaan yang bisa kukuasai. Ayo, ikat gadis ini untukku. Bersihkan. Serahkan kepada utusan kaisar jahat. Tulis semua? Ayo. Benar-benar menemukan harta karun, Kak. Sejak kapan kau sehebat ini? Sekumpulan sampah. Bahkan seorang bocah tak bisa ditangani. Keluarga Wijaya memelihara kalian. Lebih baik memelihara anjing. Bocah. Rasakan kekuatan. Telapak pasir hitamku. Tuan Pratama hati-hati. Kepala keluarga Wijaya akhirnya bertindak. 10 tahun lalu, Yuda berkekuatan tingkat Mahaguru. Tamparan biasa bisa membunuh petarung di bawah tingkat guru besar. Si sampah dari keluarga pertama ini. Walau sudah bangkit, dia tak tahu menahan diri. Kalau 10 tahun lagi, datang balas dendam. Saat itu mungkin Baru ada. sedikit harapan. Itu pada akhirnya masih terlalu muda dan gegabah. Berapa banyak bakat persilatan terbunuh oleh 4 kata ini? Dia sekarang ini hanya bisa mengelak. Cari oleh kepala keluarga Wijaya. Tak ada jalan mundur lagi. Sepuluh tahun lalu kau tingkat Mahaguru. Kalian 10 tahun kemudian baru setengah langkah menuju tingkat Raja Bela Diri. Bakat payah seperti ini. Bukan mengincar posisi pemimpin persilatan kota Loka. Sungguh tak tahu diri. Bocah ingusan. Kau berani meremehkanku. Matilah! Wah. Jangan mendekat! Feng. Cepat. Halangi dia. Akan menembak, tembak aku. Arga Pratama, kau sehebat apapun, tak bisa menahan peluru. Hari ini, kau pasti mati. Jangan banyak bicara. Tembak dia. Apa gunanya mengacungkan senjata padaku? Aku ayahmu. Orang tua bangka. Kau pikir aku tak tahu. Kau sudah bicara dengan Dimas. Kau mau menyerahkan posisi itu padanya. Setelah pesta ulang tahun hari ini, kau akan umumkan ke seluruh kota Loka, menyerahkan perguruan ini pada anak kedua, perguruan bela diri Wijaya. Tapi, akulah anak sulung. Akulah yang paling berhak mewarisi perguruan ini. Turunkan senjatamu. Aku berhak memberi pada siapa saja. Rangga, jangan gegabah. Cepat turunkan senjatamu. Bicaralah baik-baik dengan paman. Aku sudah tahu semuanya. Aku bukan anak kandungmu. Jadi, berhentilah berpura-pura. Anjing tak tahu balas budi. Benar. Kau bukan orang keluarga Wijaya. Kau bukan darah dagingku. Aku juga baru tahu belakangan. Dulu, setelah aku menikahi ibumu, dia malah berselingkuh dengan kakak seperguruannya. Lalu dia hamil dan melahirkanmu. Beberapa hari lalu, saat aku merapikan rumah tua, barang peninggalan ibumu, aku menemukan surat-surat perselingkuhan mereka. Barulah aku tahu hal ini. Tak kusangka. Aku mengasuh anak orang lain selama lebih dari 20 tahun. Itu pun anak yang bermoral busuk. Hahaha. Ini karma. Ibuku mati karena sikapmu yang kejam. Semua itu masih kuingat jelas. Hari ini kubunuh kau, bukan durhaka. Kalian semua yang memaksaku. Akan kukelola seluruh keluarga Wijaya untukmu. Kakak, aku salah. Aku tak akan lagi rebut urusanmu. Aku bukan kakakmu. Beberapa hari lalu, bukan kalian yang berusaha menyingkirkanku karena kalian begitu kompak, ayah dan anak. Maka sekarang, kukirim kau menyusul si tua bangka itu. Jangan, jangan. Seluruh ilmu bela diri adanya hanya kecepatan yang tak tertandingi. Tapi tak ada yang lebih cepat dari peluru. Mengingat kau hari ini, bantu aku banyak. Doakan kesuksesanku. Mengambil lari seluruh ke Wijaya, bisa ku beri kau akhir yang cepat. Jika kalian sekarang pair, bisa ku maafkan nyawa kalian. Cepat pergi. Ibu nanti andalkanmu. Kalau begitu ku antar kalian bersama-sama. Tangkap peluru dengan tangan kosong. Kau tahu sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri? Raja Bela Diri apaan? Rangga Wijaya. Kejahatanmu memuncak, menghabismu hari ini adalah tindakan membela keadilan. Utusan kaisar jahat, cepat muncullah. Utusan kaisar jahat, cepat muncullah.
Tuan Mahendra, akhirnya Tuan datang. Aku tuh ada berhasil menguasai seluruh keluarga Wijaya. Tapi sekarang ada seorang bocah, tak tahu maut, berani menghalangi rencana besar kita. Betapa cantiknya kalian. Sekarang, ku beri kalian satu kesempatan untuk melayani petarung tingkat Raja Beladiri. Apakah kalian bersedia? Bisa melayani petarung tingkat Raja Beladiri adalah kehormatan besar bagi kalian dan keluarga di belakang kalian. Cepat terima. Tak tahu malu, binatang sekte iblis. Kalian sekte sesat, menyerbu dunia persilatan negeri naga, membantai rekan sesama persilatan kami. Kebencian ini tak akan pernah terhapus. Kamilah sekte iblis yang sah, pelaksana hukum dan pembantaian atas nama langit. Kalau sudah begitu, tak tahu terima kasih. Maka dengan golok di tanganku ini, akan kupenggal kepala kalian. Tuan Mahendra, jangan buru-buru marah dulu. Dua cewek ini berani bicara begitu padamu. Cuma karena ada bocah ini yang jadi andalan mereka. Asal Tuan habisi bocah ini, dua cewek cantik ini pasti jadi mainan di ranjang Tuan. Hahaha. Oh, begitu rupanya. Kebetulan, aku baru mencapai tingkat Raja Beladiri. Golok pusakaku sedang haus darah. Hahaha. Hari ini, kepalamu akan kugunakan untuk uji ketajamannya. Hahaha. Kalau golokku belum kenyang, selanjutnya, kepala kalian yang kujadikan sasaran. Hahaha. Iblis bengis. Berani, dishalmi golongan lurus dunia persilatan negeri naga. Berkuar-kuar, hanya tingkat Raja Beladiri. Seolah sudah menguasai dunia. Cari mati. Kepala keluarga Wijaya Rangga. Masalah ini, Semua gara-gara Arga Pratama. aku tak ada hubungannya. Tolong bilang ke Tuan Mahendra. Jangan pakai kepalaku untuk pengorbanan golok. Tak punya harga diri kah? Bisa-bisanya minta ampun pada orang sekte iblis. Paling-paling bertarung sampai mati. Kalau mau bertarung, kau saja. Dia petarung tingkat Raja Beladiri. Membunuh kita. Semudah membunuh kutu tanah. Dunia persilatan kota loka kita. Selama bertahun-tahun, tak pernah ada ahli tingkat Raja Beladiri. Ini, pertarungan ini, kita tak mungkin menang. Hahaha. Tingkat Raja Beladiri membunuh kalian. Semudah memotong tahu. Arga Pratama, kami yang akan menahan ahli sekte iblis ini. Kau bawa adikmu pergi dulu. Kau tak takut mati? Kalau aku tak tahu pasti, seberapa kuatmu sebenarnya. Tapi di usia semuda ini, sudah bisa kalahkan kepala keluarga Wijaya. Cukup buktikan bakatmu. Hidup terus. Kelak, bangkitkan lagi dunia persilatan negeri naga. Teknik golok menara suci. Lawan dia. Tak mungkin. Kau pasti tak mungkin tahan tebasan. Golok agung menara suciku. Pasti ada tipuannya. Kau berani lukai aku. Hari ini, tak hanya kau yang kubunuh, tapi semua yang hadir akan mati. Agar kalian tahu akibat menghina Raja Beladiri. Mati! Ilmu menara suci agung, tebasan dewa iblis. Tak mungkin. Mungkin kau. Raja Beladiri receh. Berani berkuar di hadapan petarung kota loka? Hari ini ku berantas kau sebagai hukuman. Jangan mimpi. Arga Pratama, ku ingat kau saat dewa jahat sekte iblis keluar. Kau akan kuhancurkan. Kota loka ku basodara. Nona Saputra, terima kasih atas bantuanmu. Terlalu sungkan, Tuan Pratama. Sebenarnya, aku tak banyak membantu. Justru Anda yang menyelamatkanku lagi. Arga Pratama, kalau tak mau adikmu celaka, berlututlah sekarang. Membungkuk 3 kali. Lalu di depan semua orang, hancurkan tenaga dalammu. Atau kepala adikmu ini akan pecah. Rangga Wijaya, kau cari mati. Hina! Ku hitung sampai 3. Kalau tak berlutut, kau akan urus jenazah adikmu. 3, 2, Jangan pedulikan aku. Bunuh bajingan ini. 1. Jangan tembak. Kak, Jangan pedulikan aku. Bunuh bajingan ini. 1. Jangan tembak. Aku berlutut. Jangan berlutut. Lututmu hanya untuk langit, bumi, dan orang tua. Tak pantas untuk bajingan ini, kau berlutut. Hahaha. Arga Pratama, kau sehebat apapun, bisa apa lagi? Tetap harus patuh. Tunduk di hadapanku. Ku beritahu, seumur hidup, kau takkan lepas dariku. Kau selamanya hanya jadi anjingku. Hahaha. Rangga Wijaya, kau tak takut disambar petir. Tuan Pratama baru saja mengalahkan Mahesa Mahendra, melindungi seluruh kamu. Terhormat kota loka. Dia pahlawan.
Engkau suruh dia berlutut untukmu. Hati nuranimu tenang, Anissa Saputra, setelah Arga Pratama selesai, akan giliranmu. Kau akan tahu rasa jadi wanita. Arga, aku dan kau. Arga. Pemuda R. Jagoan R. Aku rasa kita bisa bicara lagi. Aku biasa baik pada kalian. Tolong aku. Hidup harus ada batas, agar mudah bertemu nanti. Meski kau dan Rangga Wijaya ada konflik, tapi tak seharusnya perkara ini dibuat berlebihan. Ya, ya. Aku akan bertindak. Siapa berani? Arga Pratama, walau kau hebat, kau tak boleh semena-mena. Tindakanmu ini melanggar aturan dan etika persilatan. Tadi saat Mahesa Mahendra hendak bunuh kalian, mana suaramu tentang semena-mena? Hanya berani pada sesama. Satu kata lagi, kau diusir dari sini. Kau Pratama. Kalau berani, bunuh aku sekarang. Bunuhmu? Cuma nodai tanganku. Dosa akan berbalas. Akan ada yang habisi nyawamu. Arga. Aku dipaksa. Si Wijaya ini. Kau tahu, aku cintai kau. Pergi. Arga. Kalau tak maafkan aku bunuh diri. Rina Permata. Aku bukan Arga dulu. Kau juga bukan Rina dulu. Mulai sekarang, jadi orang asing. Ibizu si Wen. Arga, aku salah. Kasih kesempatan lagi. Aku akan berubah. Terlambat. Sialan. Arga Pratama. Sekejam itu kau? Langit jadi penyangga, masih bisa dimaafkan. Cari celaka sendiri, takkan selamat. Ini akibat perbuatanmu. Cari celaka sendiri, takkan selamat. Ini akibat perbuatanmu. Semoga Bodhisattva lindungi. Semoga Bodhisattva lindungi. Lindungi anak-anakku kembali dengan selamat. Ibu. Syukurlah kau pulang. Syukurlah kau kembali. Citra, kau tak apa-apa. Tak apa. Untung Bang Arga datang tepat waktu. Iba, kita tak akan lagi ditindas keluarga Wijaya. Mereka. Kakakmu mana? Sudah pulang belum? Iba. Anakmu ada di sini. Arga, kau tak apa-apa. Keluarga Wijaya tak sakiti kau? Iba. Takkan ada lagi yang jahati ibu dan Citra. Anak bisa lindungi kalian. Ibu tak minta lain. Ibu cuma mau kalian berdua selamat sentosa. Tenang, Bibi. Arga tak bicara kosong. Sekarang dia punya ilmu sangat hebat. Benarkah? Benar. Anak sekarang punya kemampuan untuk berbakti pada ibu. Takkan ada lagi yang bisa jahati kalian. Arga, Citra, jangan hanya urus ibu. Sila jamu Nona Anissa. Arga, cepat buatkan teh untuk Nona Anissa. Citra, kau cuci buah untuk Nona Anissa. Bibi, jangan sungkan. Sebenarnya kali ini aku ikut Arga dan Citra. Ingin mata Bibi seharusnya bisa disembuhkan. Kebetulan keluarga Saputra punya hubungan dengan perguruan pengobatan. Nona Saputra. Tak usah repot-repot. Sekarang juga aku bisa menyembuhkan mata ibuku. Panggil apa Nona Saputra? Panggil saja Anissa. Iya. Dulu, Anissa menyelamatkanmu tanpa peduli diri. Kamu ini anak. Kenapa masih begitu sungkan? Sudah, Bu. Sekarang aku obati mata ibu. Kamu ini anak. Kenapa masih begitu sungkan? Sudah, Bu. Sekarang aku obati mata ibu. Aduh. Sudahlah. Kamu bisa pulang. Ibu sudah sangat senang. Mata ibu sudah buta 2 tahun. Citra selama bertahun-tahun ini sudah ambilkan banyak obat. Tak ada perubahan. Sekarang pun kalau masa perguruan pengobatan datang, belum tentu bisa sembuhkan. Ibu tahu niat baikmu. Kita tak usah repot. Ya. Bu, percayalah pada anak ini sekali. Anak sekarang benar-benar mampu sembuhkan mata ibu. Bibi, biarkan saja Arga mencoba. Kulihat dia cukup percaya diri. Iya, Bu. Biarkan kakak mencoba. Baiklah. Ini Arga, Sudah, Bu. Coba ibu. Buka mata dan lihat. bisa melihat. Arga, anakku. Kau lebih dewasa dibanding dulu. Lebih kuat juga. Ibu. Ibu telah menderita. Dulu ini salah anak. Membuat ibu khawatir. Hari ini anak sungkem minta maaf.
Cepat bangun. Cepat bangun. Oh, ibu tidak apa-apa. Sekarang kau sukses. Sedih ibu sebanyak apapun, semua terbayar. Bagus sekali. Mata ibu sembuh. Selamat, Bibi. Kembali bisa melihat. Sebentar saya masak. Sajikan meja penuh hidangan. Pertama untuk merayakan, kita sekeluarga berkumpul. Kedua saya merayakan ibu. Year Kramomeli. Arga, biarkan adikmu saja. Bertahun-tahun ini, ibu tak melihatmu. Temani ibu. Ngobrol sebentar. Kamu temani ibu saja. Masakanku beberapa tahun ini banyak kemajuannya. Aku juga mau tunjuk kebolehan. Kamu temani ibu saja. Masakanku beberapa tahun ini banyak kemajuannya. Aku juga mau tunjuk kebolehan. Ibu, sudah cukup banyak. Nisa, kamu juga makan banyak-banyak. Anggap saja rumah sendiri. Ikan buatan Kak Anissa. Enak sekali. Kak Anissa tak hanya cantik, masakannya juga sangat luar biasa. Nisa, di keluargamu, ada siapa lagi? Hanya ayahku satu-satunya keluarga. Oh, tapi ada juga beberapa paman dan kakak yang melihatku tumbuh besar. Oh, keluarga kami, kondisi memang agak kurang. Entah Arga bisa cocok denganmu atau tidak. Lagi pula, paman-pamanmu itu, Bu, ini pertama kali Anissa datang ke rumah kita. Lagi pula, aku dan Anissa hanya teman. Bibi jangan khawatir, keluarga kami bukan tipe yang memandang kaya dan menghina miskin. Lagi pula, aku juga merasa harga dia. Paman Timur, kenapa lukamu parah begini? Siapa yang memukulmu? Wakil Ketua Kafilah Kuda, Bagas Kurniawan, membawa sekelompok pembunuh tingkat bumi Kafilah Kuda menyerang keluarga Saputra. Ayahmu dan keluarga Saputra. Berproses hukumnya. Semua ditangkap. Akan menghukum mati keluarga Saputra di hadapan seluruh dunia persilatan. Kota Loka, Ini bagaimana bisa begini? Bu, kamu kenapa? Kafilah Kuda dan keluarga Wijaya, selalu berkolusi dengan orang sekte iblis. Mereka ingin menguasai dunia persilatan kota Loka. Dulu ayahmu, karena tak mau tunduk pada mereka, baru tewas. Bu, kamu bilang kematian ayahku. Biar ini keren kafilah kuda. Tidak bisa. Aku harus menyelamatkan ayahku. Aku harus menyelamatkan keluarga Saputra. Aku temani kamu pergi. Baik. Wakil Ketua, perwakilan dunia persilatan Kota Loka dari berbagai keluarga sudah berkumpul. Waktunya juga sudah tiba. Kalian saksikan ini. Ini akibat tidak tunduk pada kafilah kuda. Serang. keluarga Saputra musnah hari ini. Mulai sekarang Kota Loka, akan ada keluarga lagi yang bisa lawan Kafilah Kuda. Tunduk saja. Lebih baik daripada kehilangan kepala. Bagas Kurniawan, kau jahat. Kota Loka adalah warisan leluhur untuk kami. Kau malah berkolusi dengan sekte iblis. Mengakui pencuri sebagai ayah. Apakah kau tidak takut paduka Kaisar Bela Diri akan menuntutmu? Aula Kaisar Bela Diri sudah merosot. Dewa jahat dari Aula Kaisar jahat akan segera keluar. Keberuntungan sekte iblis tak terbendung. Yang taat berjaya. Yang melawan binasa. Aku lawan kau sampai mati. Praktisi bela diri harus hormati yang kuat. Jalan bela diri sekte iblis, kuasai dunia persilatan Kota Loka, yang tidak tunduk patuh. Hanya jalan buntu. Dan kau Dharma Saputra, serta Jaya Pratama yang sudah dibasmi 10 tahun lalu, akan jadi contoh buruk bagi seluruh perguruan persilatan Kota Loka. Tidak tunduk. Musnahkan keluarga, musnahkan marga. Lebih baik kepala dipenggal. Darah ditumpahkan. Daripada ikut kau mengakui pencuri sebagai ayah. Mustahil. Mustahil. Sekarang juga kuantar kalian mati. Hentikan. Jangan. Anissa Saputra, pantasan berani kembali. Rupanya bawa lelaki benalu tingkat Raja Bela Diri. Tapi cuma tingkat Raja Bela Diri. Di depan kafilah kuda tak berarti apa-apa. Mencari mati sendiri. Jangan pedulikan kekuatan. Lawan kau. Sudah cukup. Kau cari mati. Kekuatan dahsyat. Tampaknya sudah mencapai Tingkat akhir Raja Bela Diri. Kau baik saja. Kepada tingkat akhir Raja Bela Diri. Aku sungguh meremehkanmu. Tapi meski kau tingkat akhir Raja Bela Diri, di hadapan kafilah kuda masih tak seberapa. Bentuk formasi 5 unsur. Tunggu aku. Inikah yang disebut formasi Mandewa? Lu dikatakan
Berasal dari Aula Kaisar Bela Diri. Formasi pembunyi tingkat tinggi, rangka khusus untuk membunuh ahli di bawah tingkat tadi bela diri. Mantan ketua Aula Kaisar Bela Diri. Saat wafat dalam pencerahan, khawatir dunia persilatan negeri naga. Tak ada Kaisar Bela Diri yang menjaga, akan dihina orang liar. Karena itu, baru mewariskan formasi ini. Tapi kafilah kuda, malah pakai untuk lawan sesama. Sungguh keterlaluan. Harga Pratama, terlalu sombong, terlalu berani. Selamat dari keluarga Wijaya. Hari ini, ditakdirkan tewas di bawah golok ketua Bagas. Bocah, di usiamu, mustahil capai tingkat Raja Bela Diri. Kau pasti pakai obat terlarang. Dengan merusak tulang dan otot untuk menaikkan kekuatan. Kekuatan yang tampak naik cepat ini hanya sementara. Takkan bertahan lama. Aku ingin lihat, di dalam formasi pembantai dewaku. Bisa tahan berapa lama? Bunuh! Hati-hati, Arga. Sayang sekali. Di usia sudah mencapai tingkat Raja Bela Diri. Meski menggunakan obat terlarang untuk meningkatkan Sordin. Tetap bakat langka, yang sangat luar biasa. Hari ini, kau mungkin akan tewas di sini. Pembunuhan pertama. Pembunuhan kedua. Pembunuhan ketiga. Pembunuhan keempat. Jurus kelima. Bunuh! Hancur. Apa sih yang terjadi? Bahkan yang di puncak tingkat Raja Bela Diri. Di dalam formasi pembantai dewaku. Tak akan tahan 5 jurus. Formasi pembantai Dewa Aula Kaisar Bela Diri adalah kekuatan kebenaran. Dapat diunawan zala orang Sversio menjadi tidak karuan. Yang pikirannya tidak lurus. Yang kekuatannya yang tidak cukup. Sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan sejatinya. Kau sebenarnya siapa? Bagaimana bisa tahu? Sangat detail. Tak peduli siapa kau. Berkali-kali membuatku malu. Hari ini, kau pasti mati. Ketua Aula Santoso. Dengan hubungan kita, janganlah disembunyikan lagi. Beberapa hari lalu, tanda langit dan bumi muncul, jelas menandakan Kaisar Bela Diri baru dari Aula telah lahir. Kumohon, Ketua Aula Santoso, perkenalkan aku pada Paduka Kaisar Bela Diri. Gubernur Hadi. Kelahiran Kaisar Bela Diri baru kali ini adalah keberuntungan Aula kami. Juga keberuntungan Kota Loka dan seluruh negeri naga. Namun, aku telah mengirim 13 perintah Aula Kaisar Bela Diri. Menyeru wilayah sekitar Kota Luo dan 3 wilayah sekitarnya anggota Aula Kaisar Bela Diri mencari. Tetap, tak menemukan jejak Kaisar baru sama sekali. Pada akhirnya, keberuntungan Kota Luo selama 60 tahun ini, nasib baik setinggi langit, takkan menjadi mimpi belaka. Ketua Aula Santoso baru dapat kabar darurat. Jika Desa Kota Luo, seseorang sendirian hancurkan formasi pembantai wakil kuda. Juga menemukan kehadiran Paduka Kaisar Bela Diri. Apa? Formasi pembantai dewa hancur. Paduka Kaisar Bela Diri muncul. Segera ke keluarga Saputra. Kita sekarang bagaimana? Kalian semua bengong apa? Belum bantu aku bersama-sama. Bunuh pemberontak ini. Nanti, Paduka Dewa Jahat wariskan ilmu sakti padaku. Akan kuberikan sebagian pada kalian. Kurniawan, kau kira semua sama sepertimu? Anggap musuh sebagai ayah? Kalian para brengsek tak berguna. Stormarson. Pasti kubuat kalian semua bayar mahal. 8 tahun lalu, kematian ayahku, apa berkaitan denganmu? 8 tahun lalu, kematian ayahku, apa berkaitan denganmu? Ayahmu siapa? Perguruan Bela Diri Pratama. Jaya Pratama. Ternyata kau adalah anjing terlantar dari perguruan Pratama. Seandainya dulu tahu, seharusnya waktu itu kau, ibumu dan adikmu, kubunuh sekaligus. Ada dalang di balik peristiwa tahun itu? Siapa lagi? Jangan bunuh aku. Kalau kau bunuh aku, kau tak akan pernah tahu siapa lagi musuh bebuyutanmu. Aku bisa kasih tahu. Dalang pembunuh ayahmu. Siapa? Nanti, kau harus bersumpah. Kau lepaskan aku. Sekarang, ku kirim kau ke akhirat. Jangan. Aku kasih tahu. Dalang pembunuh ayahmu adalah... Seperti yang berani di wilayah Wakil Gubernur Hartono berkuasa membunuh orang. Wakil Gubernur Hartono. Cepat selamatkan aku. Kurang ajar. Sekarang ku suruh kau. Langsung lepaskan dia. Kalau tidak, langsung tembak. Cuma senjata rongsok mau mengancamku.
Cuma senjata rongsok mau mengancamku. Bocah, kau mungkin bisa hindari peluru. Tapi dia, Dana, Marissa, Ayah, kukatakan terakhir kali. Lepaskan tanganmu dari ketua Kurniawan. Sekarang, langsung cepat. Baik, kau pikir aku bercanda ya? Kalau bag dia duluan. Terima kasih Wakil Gubernur Hartono. Sudah menolong Wakil Gubernur Hartono. Cepat tangkap penjahat ini. Dia menyesatkan orang. Membunuh yang tak bersalah. Dia juga memfitnah kami, kafilah kuda yang jujur. Wah, kalau begitu, hari ini aku memang tak bisa biarkan kau hidup. Tembak dia. Jangan mendekat. Cegat dia. Jangan mendekat. Cegat dia. Sebagai wakil gubernur, tak teliti memeriksa adalah kelalaian tugas. Membantu kejahatan adalah penyalahgunaan wewenang. Senjata di tanganmu, engkau pakai lindungi rakyat, tapi sembarangan arahkan ke orang tak bersalah dan menembak adalah penodaan jabatan. Orang seperti yang lalai, menyalahgunakan, dan menodai. Sama sekali tak pantas jadi wakil gubernur kota luar. Haha. Langkah lagi maju, kau akan urus mayatnya. Yunfei, jangan pedulikan aku. Bunuh pejabat-pejabat ini. Manis diam. Lepaskan Siran dan keluarga ya. Tinggalkan Tang Tian. Nah, aku lepaskan kau. Wakil Gubernur Yu, selama ini aku selalu sangat menghormati Bapak. Bertahun-tahun ini, sumbangan Bapak tak pernah kurang sedikit. Jangan tinggalkan aku. Bocah, lincah bertarung pun apa? Bisa hindari peluru pun apa? Aku tetap bisa ledakan kau. Di dunia, ilmu bela diri bukan yang terhebat. Yang terhebat adalah kekuasaan. Kekuasaan yang kugenggam. Aku punya 100 cara untuk bunuhmu. Sudah kuberi kau kesempatan melepasmu pergi. Kau sendiri yang tak hargai. Lu Yunfei, kau sudah diambang maut, tak masih keras kepala. Hari ini Wakil Gubernur Yu pasti akan buat kau mati tak utuh. Arga, jangan pedulikan kami, larilah. Kalau dia berani lari atau bersembunyi, aku ledakkan semua. Orang di sini, Benar-benar tak tertolong. bocah. Kusarankan kau berlutut patuh sekarang, lalu menyerah. Hidup selanjutnya. Lebihkan sehat. Arga, cepat lari, jangan pedulikan kami. Arga, cepat lari, jangan peduli kami. Hentikan. Jangan lancang. Siapa berani lancang? Allah Kaisar bela diriku. Pasti akan. Bermusuhan abadi. Gubernur Hadi dan Ketua Aula Santoso datang bersama. Kita selamat. Dua tokoh paling berkuasa di kota Loka. Datang bersama. Pasti ada hal besar terjadi. Paman, kenapa paman datang? Paman, Ketua Cabang Aula Kaisar Bela Diri, Rama Santoso, menghadap Paduka Kaisar Bela Diri. Gubernur Kota Loka menghadap Paduka Kaisar bela diri. Ayah, bagaimana? Tak apa. Untung kau bawa pulang Paduka Kaisar bela diri. Dia ternyata Kaisar bela diri dalam legenda. Usianya berapa? Kaisar bela diri semuda itu? Sungguh, luar biasa. Ketua Aula Santoso dan Gubernur Hadi sama-sama berlutut menghadap. Pasti bukan palsu. Kota Loka kita akan dapat keberuntungan besar. Menghadap Paduka Kaisar Bela Diri. Bangunlah semua. Arga, ternyata adalah Paduka Kaisar bela diri yang mencari. Wakil Gubernur, kita berlutut atau tidak? dia palsu. Kaisar bela diri Aula. Bagaimana mungkin begitu mudah? Dia pasti pakai tipu mata. Menipu Ketua Aula Santoso dan pamanku. Makhluk jahat. Sekarang akan kubuat kau. Menunjukkan wujud aslimu. Tembak dia! Bajingan. Cepat berlutut. Mohon ampun Paduka, agar kau tak mati. Mati saja kau. Mati. Paduka, anak ini salah didik. Berani lancang pada Paduka. Mohon maafkan dia. Dia ini, Dia kena jahat sekte iblis. Bubar. Paman, kenapa aku di sini? Paduka, dia ini... Dia dikenai Gu. Tingkatku ini sangat tinggi. Awalnya aku pun tak sadar. Tapi aku bisa rasakan pelaku yang memasang Gu ada di sini. Paduka Kaisar bela diri yang Paduka sebut tadi, santetku sekte iblis. Buat berapa tahun ini,
Sekte iblis selalu patuh pada aturan dunia persilatan. Jarang terlihat. Lebih baik, panggil saja Arga. Aku tak tahu di dalam sekte iblis sebenarnya terjadi apa. Tapi yang pasti, yang kena Hartono adalah santetku sekte iblis. Setelah dikenai Gu, dia dan orang biasa tak ada bedanya. Sulit disadari. Setelah diracuni Gu, dia tak beda dengan orang biasa. Apa-apa, sulit dideteksi. Cepat katakan, kontak dengan siapa yang membuatmu. Jadi begini, Aku juga ingat-ingat lupa. Sepertinya ada yang bilang padaku. Dia bisa buatku kuat. Setelah kena Gu pengendali akal, sebagian ingatan sendiri akan hilang. Itu agar si peracun tak ketahuan. Tapi aku yakin si peracun itu berada dalam radius ini. Sampai kapan lagi? Kau mau sembunyikan? Aduh, pahlawan muda Pratama. Bukan, Paduka Kaisar Bela Diri. Apa maksud Paduka? Aku tak paham. Aduh, Paduka Kaisar Bela Diri. Aku cuman pedagang kecil yang tak mencolok. Bukanlah ahli santetku. Aduh, Paduka Kaisar Bela Diri. Allah Kaisar Bela Diri. Terkenal adil dan bermoral. Jangan sampai Paduka menuduhku yang tak bersalah ini. Aduh, Ketua Aula Santoso. Paduka paling adil. Tolong sampaikan pada Paduka Kaisar bahwa aku benar-benar bukan ahli santetku. Paduka Kaisar Bela Diri, dia cuma pedagang dari kota Loka. Mustahil. Ahli santetku. Hahaha. Karena kau sudah tahu, tak perlu lagi sembunyikan. Paman kedua, bagaimana bisa kau? Keponakanku Anissa, terkejut ya. Sebenarnya biasa saja. Yang mengejutkan, dulu aku dan ayahmu berebut jadi ketua perguruan Saputra. Jelas aku lebih unggul. Tapi kakekmu itu, orang tua bebal, bilang watakku tak sebaik ayahmu yang berhati mulia. Orang tua sialan itu, orang tua bebal, menurunkan semua jurus andalan perguruan Saputra hanya pada ayahmu. Paman, kakek punya pertimbangannya sendiri. Kita sebagai anak cucu, harus menghormati Kang Sudani. Menghormati. Tapi siapa yang menghormati? Perasaanku. Bertahun-tahun aku mengembara. Latih keras ilmu bela diri. Bahkan di sekte iblis. Belajar ilmu Gu. Semua demi suatu hari bisa kembali dan bunuh semua orang. Bahkan di sekte iblis. Belajar ilmu Gu. Semua demi suatu hari bisa kembali dan bunuh semua orang. Semua orang. Paman, jangan keras kepala lagi. Aku dan ayah selalu menantimu pulang. Kita selamanya satu keluarga. Satu keluarga. Sejak aku pergi dari perguruan Saputra, aku tak punya keluarga lagi. Kaisar Bela Diri, kau memang jenius langka. Si abad sekali hari ini kulihat. Bagaimana kau selamatkan dunia persilatan kota Loka? Ledakan. Kaisar Bela Diri, kau memang luar biasa kuat. Tapi hadapi mereka, kau bisa apa? Ilmu pemecah iblis. Guncang! Oh. Kau ternyata bisa lepaskan serangga guawan kelam. Sebagai Kaisar Bela Diri, kutundukkan semua musuh di dunia. Kau tak bisa lawan dewa jahat. Kutundukkan dulu kau. Oh. Saat dewa jahat keluar, itulah saat kematianmu. Seluruh kota Loka akan kuasai kami. Yunfei, tolong aku. Racun Gu masuk ke Meridian. Racun Gu masuk ke Meridian. Paduka Kaisar Bela Diri, racun Gu kambuh. Semua orang sudah tak tahan lagi. Kalau tak selamatkan semua, dunia persilatan kota Loka akan hilang selamanya dari kalangan persilatan. Larutkan pil ini, beri minum semua. Cepat! Baik. Sudah. Terima kasih, Paduka, atas nyawa yang diselamatkan. Paduka Kaisar Bela Diri, ini Pil hanya menahan racun sementara. Untuk netralkan racun tuntas,
BLD Kaisar bela diriku. Bersihkan tubuh dan sumsum kalian, baru racun gue bisa keluar total. Ini akan membuat Paduka kehilangan tenaga inti. Semua sekarang sudah terjebak bahaya. Supaya ini membuat Arga Pratama, biarkan kalian mati tanpa bantuan. Tapi tenaga intimu rusak. Begitu dewa jahat datang. Kejahatan naik selangkah. Kue darah naik lebih tinggi. Aku percaya kejahatan takkan menang atas kebenaran. Benar! Kejahatan tak menang. Kata-katamu benar. Kejahatan tak menang. Tuan Pratama mulia hati. Kami tak akan kulupakan seumur hidup. Semua duduklah. Aku sendiri akan mengulti kalian dengan tenaga. Semua duduklah. Aku sendiri akan mengulti kalian dengan tenaga. Langit, bumi, alam semesta, jalan agung sederhana hakiki, kupanggil asal mula langit dan bumi, lindungi semua makhluk, hancur. Darah inti Kaisar bela diri menjelma naga dewa, bangkit seperti Phoenix, racun pemecah iblis lenyap. Arga Pratama ingin selamatkan orang-orang persilatan Kota Loka, bukan perkara mudah. Hahaha! Kali ini, Arga Pratama ingin selamatkan para pesilat itu, pasti akan mengorbankan tenaga dan waktu saat Paduka Dewa Jahat keluar dari meditasi. Itulah hari kematian Arga Pratama. Saat itu, hancurkan dulu persilatan utara sungai, lalu hancurkan negeri naga. Benar. Lalu hancurkan negeri naga. Benar. Racun dingin di tubuh sudah sembuh. Kami benar-benar pulih. Tuan Pratama, luar biasa. Racun dingin di tubuh semua orang telah kukeluarkan, sudah tak apa-apa. Paduka Kaisar bela diri, perguruan bela diri Saputra, dan seluruh rekan persilatan di Kota Loka bersedia mengikuti Aula Kaisar bela diri untuk membangkitkan dunia persilatan. Emi bagi rakyat. Kau sangat perhatian. Paduka Kaisar bela diri. Aula Kaisar bela diriku, sejak Kaisar bela diri sebelumnya, menghilang. Sesudah 20 tahun, tak mengumpulkan dunia persilatan. Dari memerintah dunia, hamba berencana 3 hari lagi mengadakan pertemuan besar persilatan utara sungai, mengumpulkan seluruh kota Loka dan kota sungai, serta kalangan persilatan kota beringin. Pertama, untuk mengumumkan identitas Paduka sebagai Kaisar bela diri baru, dan memerintah para tokoh. Kedua, untuk menyusun kembali kekuatan melawan Aula Dewa Jahat. Lakukan seperti katamu. Baik. Maka ditetapkan, 3 hari lagi, di ibu kota Provinsi Utara Sungai. Kota Sungai. Paduka Kaisar bela diri. Panggil saja Arga, lebih enak didengar. Arga. Aku ada permintaan. Silakan katakan. Kakekku sedang beristirahat di kota sungai. Dia di masa muda, menderita luka dalam. Ditambah lagi, terlalu bersemangat berlatih hingga merusak seluruh urat tubuhnya. Aku tak tahu, apakah kau bisa membantu mengobatinya? Tentu bisa. Kalau begitu kita berangkat lebih dulu ke kota sungai untuk mengobati kakekmu. Haha, lihatlah. Ini benar-benar anak perempuan dewasa tak lagi bisa ditahan. Hahaha. Selamat ya, keluarga Saputra. Ayah, kakek, tulisan Anda, kayak kuasnya kuat dan tegas. Mbak Naga berenang, keahlian menulis ini, telah menyatukan jalan sastra dan bela diri dengan sempurna. Senior Halim, pantas dijuluki tokoh nomor 1, sastra dan bela diri di kota sungai. Cucuku Anissa. Kamu masih ingat, di kota sungai, ada kakekmu ini ya. Kakek, bukan saya sengaja, tapi di rumah sedang ada masalah. Masalah apa? Kenapa tidak memberitahu kakek? Saya sebelumnya mengirim surat ke ibu kota provinsi. Orang itu menyerahkan suratnya kepada paman. Ini, sebenarnya bagaimana kejadiannya? Ini. Ayah, sebelumnya, urusan keluarga terlalu sibuk. Saya jadi lupa akan hal ini. Keponakan, masalah keluarga Saputra kita sudah selesai kan? Kamu tidak akan, karena hal ini, menyimpan dendam pada paman kan? Kakek, izinkan saya perkenalkan. Beliau ini adalah Arga. Pacaran, saya... Halo, Tuan Tua Halim.
Ku bawa dia ke sini untuk bantu kakek. Keluarga Halim adalah keluarga bangsawan sastra dan bela diri di Kota Sungai. Yang bisa masuk ke rumah kami pasti juga keluarga terhormat. Sepupuku, kau lahir di kota Loka, tempat kecil itu. Kau tak punya wawasan? Aku maklum. Tapi kau tak seharusnya membawa orang sembarangan masuk ke rumah keluarga Halim. Kalau mau bawa juga, boleh saja. Lewat pintu belakang seperti pelayan. Kau! Tabib Sakti Surya tiba. Tabib Sakti Surya tiba. Tabib Sakti Surya, keluarga Halim, akhirnya bisa menunggu kedatanganmu. Silakan lewat sini. Tabib Sakti Surya, silin. Aku datang karena berutang budi kepada Jenderal Tempur Bintang 5, Jenderal Nugraha. Hanya karena itu, aku bersedia datang ke rumah kalian. Ayah, inilah Tabib Sakti Surya, yang sangat termasyhur di negeri naga. Aku, Sari, sengaja memintanya datang untuk mengobati penyakit lama ayah. Kalau begitu merepotkan Tabib Sakti Surya. Anissa Saputra, aku tak berharap engkau bisa sepertiku, punya tunangan pria yang seorang Jenderal Tempur Bintang 5 dan bisa mengundang Tabib Sakti yang termasyhur untuk mengobati kakek. Tapi pertama kali engkau bawa lelaki kelas rendahan ini ke rumah keluarga Halim tanpa membawa apa-apa, terlalu meremehkan keluarga kami. Aku buru-buru bawa Arga untuk obati kakek, jadi tak sempat memilih hadiah. Dia bisa obati kakek. Keluarga Halim kami yang besar ini, tak kekurangan 2 orang untuk sekali makan. Tapi kau berani mengeluarkan alasan konyol begitu, itu adalah penghinaan terhadap seluruh keluarga Halim kami, terhadap kakekmu, dan terhadap pamanku ini. Paman, Arga sungguh. Anak muda zaman sekarang suka bicara besar tanpa pantangan. Masih muda, sudah bilang bisa mengobati. Kalian pikir mengobati dan memeriksa pasien semudah makan minum? Kau tabib sakti, aku terpatah. Tapi ilmu pengobatan Arga sungguh tinggi. Tak kalah dari engkau. Kalau begitu, aku yang buta. Senior Halim, ada ahli di sini, biar dia yang obati penyakitmu. Aku tak usah memalukan diri di sini. Tabib Sakti Surya, tolong hormati tunangan priaku, Jenderal Tempur Bintang 5. Jangan pergi. Anissa Saputra, aku masih ingat wajah almarhum ibumu, makanya tak kusuruh kau keluar dari keluarga Halim. Sekarang, segera, Cepat. minta maaf pada Tabib Sakti Surya. Lalu minggat dari sini. Kalau kau ganggu Tabib Sakti, mengobati kakekmu, kau berani tanggung jawab. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Jangan dipermalukan di depan Tabib Sakti. Kau bawa dulu si Yun apa itu? Tunggu di belakang. Tunggu aku selesai berobat. Baru kau kembali. Bicara dengan kakek. Kakek, Tabib Sakti, lihatlah. Luka lama hamba ini. Masih adakah harapan? Di seluruh negeri naga, tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan oleh 9 jarum matahari merah keluarga Suryaku. Jarum perak diturunkan, penyakit lenyap. Kalau begitu, silakan Tabib Sakti mulai. Keluarga Halim kami bersedia bayar 2 kali? Tidak. 3 kali biaya berobat. 5 kali biaya berobat. Kalian berdua, cepat keluar dari sini. Awalnya Tabib Sakti, karena Sari adalah tunangan Jenderal Tempur Bintang 5. Cukup bayar biaya normal, sudah bisa diobati. Sekarang, harganya naik jadi 5 kali. Ini semua gara-gara kalian berdua. Kalian berdua cepat pergi. Kalau mereka tidak menyambut kita, ayo kita pergi. Obat Nel Mater Meramu tak bisa menyembuhkan penyakit lama di tubuh Senior Halim. Tak sampai 3 jarum, energi vital Tuan Tua Halim, krim berawal dan tewas muntah darah. Puh! Bocah ingusan di keluarga Halim berani bicara sembarangan. Kalau bukan karena buru-buru, obati ayahku, pasti kuhajar sendiri. Patahkan kedua kakinya, biar dia merangkak keluar. Tabib Sakti Surya, keluarga Halim, bersedia bayar 10 kali lipat. Mohon segera obati ayah kami. Aku hanya terima batangan emas. Baik, tak masalah. Dia bilang jarum ketigaku akan buat energi Mahaguru berbalik. Lucu sekali, hah? kakek. Arga, tolong selamatkan kakekku.
Apa yang kau lakukan? Diam. Dia yang ganggu jarumku! Segala akibatnya harus dia tanggung. Biaya dari keluarga Halim tak usah 10 kali. 5 kali lipat saja. Kau hampir bunuh ayahku. Aku tak minta nyawamu. Masih berani minta uang? Puh, tabib sakti apaan? Ayah, Sari ini dan calon menantumu yang Jenderal Bintang 5 itu, niat mereka baik. Cuma tak duga tabib ini begitu tak berguna. Bakti Sari padamu, jelas bagai bulan terang. Terima kasih atas bantuanmu. Aku obati kau, karena kau kakek Anissa. Itulah sebabnya. Tak usah berterima kasih. Arga, bagaimana kondisi kakek? Luka dalam tubuh senior. Kutahan sementara dengan energi murniku. Tapi untuk penyembuhan total, masih perlu. Untuk mengobati luka senior, harus meminum pil 7 bintang. Fajar Halim dari keluarga Halim memberi hormat pada Markis Juara. Kedatangan Markis Juara sungguh memuliakan rumah kami yang sederhana. Hormati para Marki Juara. Hormat pada Markis Juara. Aku Sam. Senior, Anda bersama ayahku pernah bertempur menghalau musuh. Luka lama ini terjadi saat itu. Tak perlu hormat pada yang muda. Terima kasih Markis Juara. Bangunlah semua. Ini. Apakah ini pil 7 bintang legendaris? Yang bisa menyelamatkan nyawa, efek ajaibnya, Banner. Nah, ini pil 7 bintang. Dibuat oleh Dewa Obat dari lembah Dewa Obat 10 tahun lalu. Setelah meraciknya, ia semengkembor, tak pernah meracik lagi. Artinya, pil ini satu-satunya di dunia. Jika ayahku bisa menelannya, ayah, luka lamamu akan sembuh seketika. Fajar. Jangan berkhayal. Obat dewa ini, kita beruntung bisa menyaksikannya, sudah suatu keajaiban. Jangan sampai berangan-angan. kakek? Markis Juara sibuk sekali. Mungkinkah dia datang hanya agar kakek bisa melihat pil 7 bintang ini? Sepertinya dia menghargai jasa kakek dulu membela negara, sengaja datang memberi hadiah. Pil 7 bintang ini cacat. Begitu senior Halim menelannya, luka lamanya tak akan sembuh, malah karena tak bisa serap khasiatnya. Lukanya akan parah. Tapi paling ringan, semua meridian tubuhnya runtuh. Paling berat, berdarah dari 7 lubang lalu tewas. Dari mana kampungan ini? Berani ragukan pil 7 bintangku. Kalian mau apa? Obatmu sendiri yang kau bawa, masa tak boleh diragukan? Aku juga bilang pilmu ini ada masalah. Nona Saputra juga merasa pilku. Ada masalah? Kalau begitu katakanlah, pilku ini masalahnya apa? Aku, Lima muda, jangan marah. Keponakan perempuanku ini, dia hanya sementara tertipu oleh si kampungan ini. Dibutakan pikirannya. Akan kusuruh dia pergi sekarang. Demi menghormati Nona Besar Saputra, aku beri kau satu kesempatan jelaskan. Jika kau tak bisa jelaskan dengan jelas, kakimu kupatahkan, lidahmu kupotong, sebagai hukuman. Arga, Menurut catatan Aula, Dewa Obat dulunya pelindung Aula. 10 tahun lalu, setelah buat pil 7 bintang, ditemukan pil itu bercacat serius. Lalu dia tinggalkan Aula dan menggembira, cari cara sempurnakan pil itu. Tapi sampai kini belum kembali, keberadaannya hilang. Wah, mulutmu besar sekali. Dewa Obat Aula memang misterius. Kalau bukan karena dulu dia berhutang budi pada ayahku, keluarga Lesmana takkan dapat pil ini. Tapi tahukah kau, demi pil ini, dunia persilatan bertarung habis-habisan, hanya dengan kata-katamu, ikaw bom menomorfales. Kau pikir kau siapa? Kaisar bela diri masa kini? Kalau tak percaya, mari kita bertaruh. Aku bertaruh senior Halim. Setelah minum pil ini, dalam 3 napas, meridiannya runtuh dan berdarah dari 7 lubang. Bocah kurang ajar. Berani kau kutuki ayahku. Aku pasti beri pelajaran padamu. Paman, aku tak izinkan kau sakiti Arga. Anissa Saputra, tidakkah engkau melihat si kampungan ini mengutuk kakek mati mengenaskan
Kau sungguh demi orang luar ini, lawan keluarga Halim. Kakek, baru saja kau terluka oleh tabib sakti Surya. Itu Arga yang menyelamatkanmu. Pasti dia tak berniat jahat. Tadi memang si pemuda selamatkan nyawaku. Itu pasti kebetulan. Aku tetap pilih. Percaya Panglima Muda. Kakek, Bagaimana sekarang, selain Nona Saputra yang kau hipnotis, nak ada yang percaya padamu? Jangan banyak ngomong. Aku tanya, berani taruhan? Kalian berani taruhan? Taruh, kenapa tidak? Kalau aku kalah, kau perlakukan aku sesukamu. Tapi kalau kau kalah, kau akan kubuat jadi manusia buntung. Berani taruhan? manusia buntung itu, tangan kaki dipotong semua, tinggal kesalahan, direndam obat khusus. Hukuman paling kejam. Percayalah. Bertaruh. Senior Halim, pil ini sebenarnya untuk Anda. Hanya saya, sebelum Anda minum, ada satu syarat. Silakan Panglima Muda. Aku ingin gunakan pil ini untuk lamaran ke keluarga Halim. Di keluarga Halim ini, yang masih lajang, hanya Sari seorang, Paduka Panglima Muda. Ternyata menyukai putriku Sari. Ini sungguh kehormatan besar bagi seluruh keluarga Halim. Terima kasih atas suka paduka. Sari kelak pasti... Orang yang kunikahi adalah Nona Saputra. Aku tak setuju. Aku sudah punya pacar. Jodoh pilihan orang tua. Dan mak comblang, ibumu sudah lama pergi, tidak ada lagi. Masalah ini akan Kanda yang tentukan. Ayah, ya, keluarga Halim kita bisa naik kelas di kota sungai. Semuanya bergantung pada pil 7 bintang di tangan Panglima Muda ini. Bila Paduka menelan pil ini, luka Paduka akan sembuh, bahkan bisa mencapai tingkat Raja Bela Diri. Dengan petarung tingkat Raja Bela Diri, barulah keluarga kita punya peluang mendapatkan surat undangan untuk pertemuan besar persilatan yang diadakan Aula Kaisar Bela Diri. Nantinya, kita bahkan berkesempatan bertemu Paduka Kaisar Bela Diri. Jika beruntung, dilindungi Kaisar Bela Diri, maka keluarga Halim akan benar-benar masuk keluarga papan atas kota sungai. Kediaman Markis Juara kami punya hubungan dengan Aula Kaisar Bela Diri. Beberapa waktu lalu, ayahku bahkan minum teh dengan Ketua Aula Santoso, penyelenggara pertemuan persilatan ini. Jika keluarga Halim benar layak ikut pertemuan besar persilatan, maka aku bisa memperkenalkan keluarga Halim kepada Paduka Kaisar Bela Diri. Anissa, jangan salahkan kakek yang menyetujui pertunangan ini. Pria di sisimu ini, dibandingkan dengan Panglima Muda, bagaikan langit dan lumpur. Aku tak hanya memikirkan keluarga Halim, aku juga memikirkan masa depanmu. Di kemudian hari, kau pasti akan berterima kasih pada kakek. Yang kalian damba-dambakan itu, Paduka Kaisar Bela Diri yang baru. Sebenarnya dia adalah... Nona Saputra. Jangan lagi membela dia. Penipu keliling macam dia, aku sering temui. Hanya saja kau terlalu polos. Tapi tak apa. Sebentar lagi, Andirin akan menepati taruhannya dan jadi manusia buntung olehku. Anissa Saputra, walau kau bisa nikahi Markis Juara, tapi sasaranku adalah Kaisar Bela Diri baru. Asal ada kesempatan bertemu Paduka Kaisar Bela Diri yang baru, pasti ku cari cara agar dia sangat menyukaiku. Jenderal Tempur Bintang 5, Markis Juara, tak bisa dibandingkan dengan Paduka Kaisar Bela Diri. Ayah, bagaimana rasanya? Kakek, Hahaha. Ayah, andai itu Anda sembuh. Hahaha. Terima kasih hadiah Panglima Muda. Tak kusangka, di sisa hidupku ini, masih bisa berdiri lagi. Hahaha. Anissa Saputra, priamu kalah taruhan. Dia sebentar lagi akan dijadikan manusia buntung. Hahaha. Terima kasih bahwa si tolol ini hari ini benar-benar membuka mataku. Bukankah kau bilang, kakek dalam 3 tarikan napas akan berdarah 7 lubang? Lakukan. 3, 2, 1. Ayah, Anda kenapa? Aku tidak...
Kakek, Panglima Muda, kakekku kenapa? Panglima Muda, kumohon pada Anda, tolong selamatkan ayahku. Iya. Dia hampir tak kuat. Pil 7 bintang ini adalah pusaka berharga kediaman Markis Juara. Tubuhnya terlalu lemah, tak mampu menerimanya. Apa hubungannya denganku? Menurutku, kalian sebaiknya urus pemakamannya. Panglima Muda, tadi Anda tidak berkata begitu. Anda bilang, Arga, kakek kenapa begini? Tolong selamatkan dia. Nona Saputra, Anda benar-benar tertipu oleh penipu keliling ini. Kakekmu akan tewas. Kau kira dia dewa obat, bisa merebut nyawa dari gerbang neraka? Percayalah padaku. Kakek akan selamat. Isui mau ayahmu hidup minggir. kalau ayahku, Ming Watma, keluarga Halim, takkan membiarkanmu. Paman, justru Arga yang menyelamatkan kakek. Bahkan Markis Juara tak bisa menyelamatkan kakek. Dia kenapa bisa? Kau membunuh ayahku, kubunuh kau. Terima kasih saudara muda selamatkan nyawaku lagi. Tadi aku tak bisa melihat kebenaran. Ayah, Anda ini... Tidak mungkin. Dia cuma orang kampungan. Mana mungkin bisa selamatkan kakek? Pasti cuma kebetulan. Diam. Cepat berterima kasih pada Tuan Pratama. Kalau bukan Tuan Pratama, aku sudah jadi mayat. Terima kasih. Tidak mungkin. Mustahil. Mana mungkin dia punya keahlian pengobatan setinggi itu? Pasti pil 7 bintangku yang bekerja. Hanya saja sebelum efeknya muncul, Anda sedihkan risik. Senior Halim, apakah Anda sekarang merasa luka lama sudah sembuh total? Dan kekuatan juga meningkat? Terima kasih atas pil 7 bintang Marki Juara. Luka lamaku memang sudah sembuh. Tapi kekuatanku masih belum menembus tingkat Raja Bela Diri. Malahan, seluruh meridianku rusak parah. Mulai sekarang, aku cuma orang biasa. Kedepannya, keluarga Halim mundur dari kalangan persilatan. Kalau sudah makan pil 7 bintangku, dan lukam sembuh, maka lamaran dengan pil itu... Cukup. Kamu kalah taruhan. Aku suruh kamu pergi dari keluarga Halim sekarang. Kurang ajar. Di seluruh kota sungai, belum ada yang berani bicara begitu padaku. Kau cari mati? Kekuatannya ternyata melebihiku. Mengingat paduka Kaisar Bela Diri akan segera tiba di kota sungai dan tak pantas ada pertumpahan darah, hari ini aku maafkan kamu. Setelah pertemuan besar persilatan selesai, aku akan kembali menantangmu. Pergi. Setelah pertemuan besar persilatan selesai, aku akan kembali menantangmu. Pergi. Terima kasih atas pertolonganmu, saudara muda. Keluarga Halim, Aku menolongmu karena Anissa. Bersyukurlah padanya. Anissa, tadi kakek keliru. Kamu tak marah, kan? Kakek, kamu istirahat saja di rumah. Aku dan Arga pamit dulu. Anissa, tunggu sebentar. Pelayan sudah siapkan makanan. Makan dulu baru pergi. Tidak perlu, Paman. Banyak orang masih menunggu Arga. Anissa, Paman. Tadi salah sikapku. Jangan dendami Paman. Mereka buat Markis Juara pergi marah. Lalu bagaimana aku bisa dapat undangan pertemuan bela diri? Bagaimana aku bisa jumpa Kaisar Bela Diri dan menikah dengannya? Anissa Saputra dan si kampungan itu pantas mati. Panglima Muda, kediaman Markis Juara dekat dengan Ketua Aula Santoso. Pernah dengar kabar tentang Kaisar Bela Diri baru kita? Apa asal-usulnya? Kaisar Bela Diri yang baru ini berasal dari kota Loka. Bakatnya luar biasa. Memiliki kesaktian agung. Konon usianya baru 20 tahunan. Padahal sudah jadi makhluk tertinggi. Dunia persilatan negeri naga akan bangkit berkat paduka Kaisar Bela Diri baru ini. Anissa Saputra, siapa yang izinkan kalian datang? Anissa Saputra, siapa yang izinkan kalian masuk? Bocah, kau tahu ini tempat apa? Bukan tempatmu. Pertemuan besar persilatan utara sungai. Kaisar Bela Diri baru Aula Kaisar Bela Diri akan menyerukan di sini. Seluruh persilatan utara sungai Burma lawan Aula Dewa Jahat. Kalau kau sudah tahu ini tempat apa, seharusnya kau paham. Yang datang kali ini adalah perwakilan perguruan ternama. Kau cuma petarung lepas, tak pantas di sini. Markis Juara, berani sekali kau meremehkan Arga. Dia adalah orang yang sangat hebat menurut kalian.
Pertemuan persilatan hari ini takkan bisa digelar tanpanya. Mormon takkan percaya. Buang-buang tenaga saja. Kau benar-benar menggelikan. Tanpamu, pertemuan persilatan hari ini takkan bisa digelar? Kau pikir kau siapa? Sepertinya hanya Paduka Kaisar Bela Diri yang baru yang berhak berkata begitu dalam pertemuan ini. Berani sekali. Kau berani menyamar sebagai Paduka Kaisar Bela Diri? Ini pelecehan terhadap seluruh Aula Kaisar Bela Diri. Bahkan seluruh utara sungai. Hari ini, kalau kau tidak meninggalkan sesuatu, jangan mimpi pergi. Menghina Aula Kaisar Bela Diri. Menghina Paduka Kaisar Bela Diri. Layak dihukum mati. Wan Win. Hari penting pertemuan besar persilatan. Tak pantas ada darah. Lebih baik patahkan kedua kakinya. Lempar keluar. Tampaknya pukulan di keluarga Halim. Belum membuatmu kapok. Waktu itu aku lengah. Turnamen adu jurus. Maka selesaikan dengan tinju. Masih tak terima? Kalau tak terima, naik panggung lawan aku. Kalahkan aku dulu. Kau. Kalau tak terima, naik panggung lawan aku. Kalahkan aku dulu. Kau. Panglima Muda, Kasih spoiler daripadanya. asal jangan tewas. Paduka Kaisar pasti tak marah. Marquis juara. Marquis juara. Obat ajaib ini untuk ahli tingkat adi bela diri. Karena kau cari mati, Marquis akan kabulkan. Ya ampun. Astaga, Panglima Muda ternyata sudah menjadi petarung tingkat adi bela diri. Sebelumnya dia menahan kekuatannya. Belum 25 tahun, sudah jadi petarung bela diri. Bakatnya sangat mengerikan. Meski tak bisa mendapat perhatian Paduka Kaisar Bela Diri, cari cara menikahi Marquis juara juga tak buruk. Pil yang memaksa naikkan kekuatan akan merusak meridian. Tunggu sampai kupatahkan kakimu. Dan kuinjak kau di bawah kakiku. Barulah engkau boleh berkhotbah. Pengecut! Kau cuma bisa menghindar. Kau sama sekali tak pantas untuk Anissa. Panglima Muda, kau baik-baik saja. Panglima Muda. Tak apa. Aku tadi lengah. Aku masih bisa. Aku tadi lengah. Aku masih bisa. Masih ada yang tak puas? Silakan naik panggung lawan aku. Dunia persilatan utara sungai. Mana bisa dia berbuat semaunya di sini? Mari kita serang bersama. Kalau tak usir dia turun. Muka apa yang kita punya? Untuk menghadap Paduka Kaisar Bela Diri? Serang bersama. Lumpuhkan dia. Usir dia. Usir dia keluar. Usir dia. Usir dia. Hentikan, semuanya berhenti. Ketua Aula Santoso, Anda datang. Ketua Santoso, kedatangan Anda tepat waktu. Etrena ini menyamarkan diri sebagai Paduka Kaisar Bela Diri. Menodai nama Paduka Kaisar Bela Diri. Mohon segera tangkap dia. Bocah, Ketua Aula Santoso adalah petarung tingkat adi bela diri. Berlutut dan minta ampun sekarang, masih ada waktu. Hormat pada Paduka Kaisar Bela Diri. Ketua Aula Santoso, apa kau salah lihat? Bocah ini dia cuma orang kampungan. Mana mungkin dia adalah Paduka Kaisar Bela Diri? Kalau dia Paduka Kaisar Bela Diri, maka aku Kaisar Bela Diri dan para Kaisar Bela Diri. Mana mungkin dia adalah Paduka Kaisar Bela Diri? Kalau dia Paduka Kaisar Bela Diri, maka aku Kaisar Bela Diri di antara para Kaisar Bela Diri. Paduka Kaisar Bela Diri. Buta matamu, anjing. Inilah Paduka Kaisar Bela Diri baru dari aula kami. Cepat berlutut dan minta ampun. Jika Paduka Kaisar Bela Diri hendak membunuhmu hari ini, penguasa negeri datang pun takkan sanggup selamatkanmu. Paduka Kaisar Bela Diri, ampunilah hamba. Tadi hamba buta mata seperti anjing. Harap Paduka beri kesempatan ini. Dia Kaisar Bela Diri baru. Anissa Saputra, jangan menikah dengan Paduka Kaisar Bela Diri yang baru. Semuanya bangunlah. Pertandingan bela diri, the bersahabat lewat bela diri. Don't dapat. Jangan lagi mengucilkan orang lain, menilai dari penampilan. Patuhi titah Kaisar Bela Diri. Beberapa tahun terakhir, sejak Kaisar Bela Diri sebelumnya gugur, daya pemersatu Aula Kaisar Bela Diri terhadap seluruh dunia persilatan utara sungai melemah drastis. Akibatnya dunia persilatan utara sungai menjadi tercerai-berai, mensihir semangat Aula Dewa Jahat Negeri Kora untuk menyerang. Aula Dewa Jahat membunuh rakyat negeri naga, mempermalukan rakyat jelata utara sungai. Present. Aku di sini dengan Kaisar Bela Diri menyuruh kalian semua bersatu padu bersama-sama lawan Aula Dewa Jahat untuk negeri naga, untuk rakyat yang tewas di tangan Aula Dewa Jahat. Balas dendam. Balas dendam. Untuk negeri naga, untuk rakyat yang tewas di tangan Aula Dewa Jahat. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Balas dendam. Siapa itu? Berani merobos masuk ke pertemuan besar persilatan utara sungai kami. Paduka Kaisar Bela Diri. Itu orang Aula Dewa Jahat. Hahaha. Orang persilatan utara sungai. Semuanya ada di sini. Hah!
Pas sekali. Sekalian ditangkap semua. Aku belum mencari kalian. Kalian malah rushing sendiri ke sini. Hahaha. Arga Pratama, hari ini saatnya kau mati. Semua orang akan ikut mati bersamamu. Cuma kalian beberapa orang ini. Kalian pantas. Bahkan Dewa Jahat datang. Dia pun tak layak. Sombong sekali. Arga Pratama, kau cari mati. Kau yang cari mati. Kau dari aula Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri baru. Kaisar Bela Diri lama kalian dulu. Mati di tanganku. Hari ini giliranmu. Juga sama. Kaisar Bela Diri lama kalian dulu. Mati di tanganku. Hari ini giliranmu. Juga sama. Dewa Jahat awan kelam. Akhirnya kau muncul. Hahaha. Ribuan pengikut iblis. Panggil namaku. Panggil aku turun. Bunuh kalian semua. Mulut besar. Hari ini, aku akan tebas iblis. Tegakkan keadilan. Arga Pratama. Kau cuma Kaisar Bela Diri baru. Kurang pengalaman. Berdasar apa kau pikir? Bisa lawan aku? Kau terlalu tak tahu diri. Coba saja tahu. Kalangan Persilatan Utara Sungai? Dengarlah. Hari ini tunduk padaku. Bebas dari bencana. Aku ajarkan kalian ilmu agung menara suci. Kitab Dewa Jahat 9 Neraka. Masuk aula Dewa Jahatku, jadi pengikut. Aku bantu kalian naikkan tingkat. Kalau keras kepala, lawan aku. Hari ini, jalan mati. Kami semua golongan lurus. Takkan tunduk pada aula Dewa Jahatmu. Lupakan saja niatmu. Bising. Aduh, Dewa Jahat, more kau tawad padaku. Tapi aku markis juara tak gentar. Hari ini, akan kubunuh kau. Di sini, raih prestasi gemilang. Bagai serangga mengguncang pohon. Tak tahu diri. Kami dengan aula Dewa Jahatmu takkan pernah rukun. Basmikan iblis, jaga jalan benar, maju mundur bersama. Karena kalian cari maut, ku kabulkan. Iblis langit 9 neraka, dengarkan perintahku. Telan langit, musnahkan bumi. Lahap seluruh darah inti. Langit bumi alam semesta. Jalan agung itu sederhana. Langit biru memandu, daya bela diri pemecah iblis. Hancur. Dewa Jahat 9 Neraka. Hari ini, aku hancurkan aula Dewa Jahatmu. Masih mendadak pesan terakhir. Hari ini, aku hancurkan aula Dewa Jahatmu. Masih mendadak pesan terakhir. Hahaha. Arga Pratama, kau kira urusan hari ini akan berakhir begitu saja? Kekuatan tempurmu benar di luar dugaanku. Tapi hari ini kau harus tumbang. Cukup omong kosong. Kalian sudah di ujung tanduk, masih berani bicara besar. Hari ini, kutunjukkan hadiah besar. Ibu Citra. Arga Pratama, tak kau sangka kan? Paduka Kaisar Jahat telah memulihkan tubuhku dari seorang cacat jadi petarung sejati. Beliau juga memberiku sebuah tugas besar, menculik ibumu dan adikmu. Hahaha. Lepaskan mereka. Jika kau berani bergerak, aku akan bunuh mereka berdua. Sekarang juga, ibumu dan adikmu. Yun Fei, melihat pencapaianmu hari ini, Ibu sangat bangga padamu. Hari ini, jangan sampai kau, karena kami berdua, berbuat hal bodoh. Yun Fei, jangan salahkan aku. Kau yang menolak berdamai denganku. Aku pasti buat kau menyesal. Kau hina. Kalau mau selamatkan mereka, lakukan kataku. Sujud! Hancurkan ilmu bela dirimu. Sujud! Hancurkan ilmu bela dirimu. Kaisar bela diri? Jangan! Arga Pratama, jika kau tidak lakukan perintah Paduka Dewa Jahat, aku akan buat kau kehilangan ibumu dan adikmu sekarang. Yun Fei, jangan pedulikan ibu. Ibu sudah bahagia, bisa menunggumu pulang dan bertemu lagi. Tak ada penyesalan. Janji pada ibu,
Bunuh semua penjajah keji ini. Cepat. Sujud. Ibu, jangan. Yunfei? Hahaha. Yunfei, jangan. Bangun, Ibu. Ibu, maafkan aku. Aku gagal lindungi ibu dan adik. Kalau kau hancurkan kekuatanmu, keluargamu akan kulepaskan. Kaisar bela diri. Jangan! Jangan, Arga. Arga! Nak, jangan selamatkan Ibu. Kah, balas dendam untuk ibu dan aku. Jangan. Ibu, Citra. Ibu, Ini bukan urusanku. Ini juga bukan urusanku. kalian patas mati. Kalian patas mati. Ini... Aku bisa jelaskan. Kita bisa bicara baik-baik. Ini semua salah paham. Salah paham. Terlambat. Mati kau? Bagaimanapun juga mati. Serang bersama. Ibu Citra. Jangan. Arga! Citra. Ibu, aku sangat khawatir pada kalian. Paduka Kaisar bela diri. Bagaimana menghukum mereka? Tidak, Matra. Aku tahu salah. Aku tahu salah. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Arga, kita pernah dekat. Demi kenangan kita dulu. Ampuni aku. Ampuni aku. Bawa kedua orang ini bersama yang lainnya, para pengikut iblis, bawa pergi. Hukum mati di tempat, menghukum satu untuk memperingatkan semua. Siap. Arga, Dengan titah Kaisar bela diri, kumumkan ke seluruh negeri. Jika ada iblis dan golongan sesat menyerbu tanah air negeri naga, contoh mereka akan diikuti. Siap! Arga, Jangan. Ibu, adik, Anissa, mari kita pulang dan berkumpul. Bersatu kembali. Baik.